Salam Leadership Wisdom. Kali ini saya membahas kembali tentang istri gembala. Tapi topiknya adalah 3 kesalahan istri gembala. Kenapa saya membahas tentang kesalahan yang acap kali atau sering kali dilakukan oleh istri gembala yang seharusnya tidak boleh dilakukan? Ini bukan untuk mendiskreditkan ibu gembala atau istri gembala atau keluarganya, tetapi ini sebagai suatu nasihat atau tuntunan bagaimana kita supaya tidak melakukan kesalahan di dalam pelayanan. Nah, tentu kita harus mengapresiasi istri gembala dan keluarganya karena mereka ikut bersama suaminya menjadi perhatian publik. Artinya dia menjadi public figure, figur yang dilihat oleh jemaat, dan semuanya akan mendapat penilaian, mulai dari penampilannya, perkataannya, perbuatannya, hospitality-nya, keramah tamahannya, dan semuanya. Semuanya akan menjadi perhatian bagi jemaat. Dan seringkali istri gembala mendapat penilaian yang tidak fair atau tidak jujur dari jemaatnya karena hanya melihat sepintas dan menilai hanya kulitnya dan seterusnya. Dan ini menjadi perhatian kita dan menjadi perhatian saya juga sebagai pemimpin untuk berkomitmen untuk mengajak para pimpinan gereja di daerah-daerah untuk melakukan pelatihan khusus melengkapi ibu-ibu gembala sebagai semakin efektif dalam pelayanan. Tetapi izinkan saya menjelaskan 3 kesalahan yang seharusnya tidak boleh ada di kehidupan ibu gembala, istri gembala. Supaya dengan prinsip ini kita bisa menghindarinya, memperbaikinya, bahkan kemudian menopang pelayanan suami yang pada ujungnya menjadikan gereja kita gereja yang sehat dan kemudian bertumbuh, bertambah, dan berdampak. Ada 3 kesalahan yang perlu mendapat perhatian dari istri gembala. Yang pertama adalah jangan pernah ikut marah dengan gereja. Apa maksudnya? Begini, seringkali pada waktu suami daripada istri gembala ini terlibat dalam rapat-rapat gereja, seringkali kan akan ada konflik, akan ada perselisihan, akan ada beda pendapat dengan BPJ atau majelis. Nah, seringkali kemudian sang suami karena tidak tahu bagaimana caranya merasakan tekanan ya di dalam hidupnya, dia membawa cerita itu ke rumah. Dia membawa cerita apa yang dialaminya, apa yang digumulinya ke rumah. Nah, istri yang mendengarkan akan hal itu, lalu justru bukannya memberi penguatan, memberikan semacam semangat untuk suaminya, justru berpihak pada suaminya dan mulai merasa ikut marah dengan gereja. Dan pertama-tama mulai memarahi, ada kemarahan terhadap majelis atau BPJ. Ada kemarahan terhadap orang-orang tertentu. Ada kemarahan terhadap tokoh-tokoh tertentu yang mungkin suka mengkritik dan seterusnya. Dan akhirnya kemarahan itu ditampakkan dengan sikap, perilaku, dan seterusnya. Sehingga hubungan makin lama bukannya atmosfer kasih dan kehangatan ada di gereja, tapi ada jarak dan seterusnya. Bahkan tidak sedikit akhirnya gosip beredar, saling menceritakan, saling menjelekkan, dan seterusnya. Ingat, istri gembala, kalau suami menceritakan tentang pergumulan-pergumulan yang ada, ia butuh tempat untuk curhat. Maka istri gembala tidak boleh marah, tetapi justru mengatakan, ayo kuat, saya tahu ini berat. Ibu
gembala tidak take personal, tidak membenci orang itu, orang yang mengkritik, tetapi ikut justru memberi kekuatan kepada suami. Jadi karena apa? Kita tidak boleh ikut marah, karena ketika kita melihat gereja, gereja itulah tubuh Kristus, dan kita adalah gembala untuk domba-domba. Jadi kita memang harus lebih tinggi dalam hal kerohanian. Ada yang tidak mengapresiasi, ada yang bandel, ada yang memang mengkritik terus. Kita harus siap membayar harganya. Istri gembala jangan mengompori suami untuk memarahi gereja, untuk mengatakan, ayo kita tinggalkan aja di gereja, kalau begini modelnya, nggak usah dilayani dengan baik. Jangan bilang begitu. Kita harus ingat bahwa kita harus menopang pelayanan daripada suami kita, ya. Jadi yang pertama, kesalahan yang tidak boleh dilakukan, jangan ikut marah dengan gereja. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah jangan pernah untuk membiarkan kehidupan kita itu tidak ada boundaries atau batasnya. Dengan kata lain, tidak boleh tidak membuat batas, ya, antara kehidupan publik dan kehidupan pribadi. Jadi jangan semuanya tidak ada batasnya. Dengan kata lain, memang istri gembala, rumah gembala itu dapurnya terbuka juga untuk jemaat, apalagi rumahnya di samping pastori. Saya sebenarnya berharap ke depannya rumah gembala dan pastori agak jauh dari gereja, tetapi situasi di daerah-daerah umumnya gereja dan pastori itu berdampingan. Walaupun demikian, it's okay. Tetapi walaupun datang, tetap harus ada boundaries, ada batas, di mana hak-hak daripada kehidupan pribadi. Misalnya kamar daripada gembala, kamar daripada anak-anak, itu harus eksklusif. Tidak boleh diakses semua orang. Kemudian kalaupun ada guest house, ada kamar untuk mengundang tamu untuk tinggal, harus dibuatkan khusus. Karena apa? Karena kita harus ada kesempatan untuk diri kita. Tidak perlu direcoki, tidak semua boleh mengakses kehidupan pribadi gembala itu sendiri. Tentu kita terbuka, tetapi juga ada masa di mana kita harus menahan diri. Ibu-ibu gembala, saya berharap tidak juga menceritakan semua masalah. Misalnya anaknya punya masalah, suaminya punya masalah. Jangan ceritakan dengan sembarang orang. Ingat, harus dibuat batas antara kehidupan publik dan kehidupan pribadi. Karena begitu kita tidak membuat batas, akhirnya kita akan merasakan bagaimana kemudian gosip akan menyebar kemana-mana. Apalagi informasi-informasi yang kita berikan dan ceritakan itu sangat sensitif, sehingga akhirnya mudah menyebar. Begitu pula ketidaksukaan istri gembala kepada si A atau si B. Jangan ceritakan sembarang. Jangan ceritakan sembarangan. Ingat, harus ada sesuatu private di kehidupan pribadi. Bagaimana kalau saya tidak suka? Bagaimana kalau saya ada masalah? Ceritakan ke hamba Tuhan atau ke teman-teman yang bisa merahasiakan. Ada pergumulan-pergumulan yang berat. Ayo, jangan dimarahi, digosipkan, menceritakan itu, sehingga orang tahu siapa kita, dan akhirnya menciptakan konflik di dalam gereja. Hal yang ketiga, tidak menjadikan doa sebagai senjata utama pelayanan. Kenapa saya mengatakan hal ini? Karena seringkali ketika istri gembala menghadapi hal yang berat dalam pelayanan, dia menjadikan dirinya, kekuatannya,
pengalamannya, keluarganya, teman-temannya untuk mendukung dia menghadapi situasi itu. Seharusnya ketika suaminya menghadapi masalah, ketika gereja menghadapi masalah, istri-istri gembala, ibu-ibu gembala harus berlutut berdoa menghadapi situasi yang berat. Bukan membuat kepanikan di gereja, bukan menciptakan rumor-rumor baru, menciptakan kemarahan baru yang berelasi dengan pernyataan saya yang pertama itu tentang ikut marah. Tetapi dia tidak menyelesaikannya dengan cara-cara dunia, tetapi dengan cara rohani. Jadilah ibu gembala yang dikenal sebagai pendoa. Berdoa. Air mata seorang ibu sangat luar biasa. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi keluarga untuk menopang pelayanan suami, bukan dengan menambahkan kerunyaman yang sudah terjadi. Jangan sekali-kali meremehkan keputusan-keputusan suami dalam menghadapi masalah, tetapi topang dalam doa, topang di dalam doa puasa, sehingga suami dapat menyelesaikan. Ibu gembala sangat berharga, istri gembala sangat berharga, tetapi ada 3 hal yang tidak boleh ia lakukan. Ikut marah terhadap gereja, yang adalah tubuh Kristus. Tidak bisa membuat boundaries atau pembatas antara kehidupan publik dan kehidupan pribadi. Dan yang ketiga, tidak menjadikan doa sebagai senjata untuk menghadapi masalah dan tantangan. Ketiga hal inilah yang harus menjadi kewaspadaan bagi kita dan perbaiki, sehingga kita bisa efektif dalam mendukung pelayanan suami dan juga pada akhirnya menciptakan gereja yang sehat. Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara.